Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra Mi'raj berikutnya. Nabi Muhammad SAW bertemu Nabiullah Musa alaihissalam tengah menangis, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di pintu surga. Namun sebelumnya Rasulullah lebih dahulu bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Ketika masuk di langit keempat, Nabi SAW memberi salam kepadanya. Nabi Idris menjawab salamnya dan menyambutnya. Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Idris mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun setengah dari jenggotnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam, dan hampir-hampir panjangnya hingga ke pusat. Bersamanya sekelompok kaumnya dari Bani Israel, dan Nabi Harun sedang asyik berbincang dan bercerita dengan mereka. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Harun menjawab salamnya serta menyambutnya. Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya, siapa beliau wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, beliau adalah seorang lelaki yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya naik ke langit ke-6. Setelah masuk ke langit ke-6, Nabi menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka masing-masing. Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari 10 pengikut. Beberapa yang lain pengikutnya puluhan. Ada juga yang pengikutnya banyak, dan beberapa lainnya tidak punya pengikut. Kemudian Nabi SAW melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit. Maka Nabi bertanya, kaum siapakah ini? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya, tapi angkatlah kepalamu ya Muhammad. Maka Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar memenuhi ufuk langit dari berbagai sisinya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, mereka adalah umatmu, dan masih belum termasuk yang 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Setelah menyaksikan para nabi dan rasul beserta kaum mereka masing-masing, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Tubuh beliau berwarna putih kemerahan, seperti seorang dari suku Asyanu'ah berbulu lebat. Seandainya dia memakai 2 gamis, maka terlihat bulunya. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Musa menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Musa mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi Musa berkata, manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Namun ternyata dialah, yakni Rasulullah yang lebih mulia dariku di sisi Allah. Nabi SAW menyaksikan Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku dan masuk ke surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Kaum Bani Israel menyangka sesungguhnya aku adalah anak Adam yang paling mulia di hadapan Allah. Namun kenyataannya Rasulullah SAW adalah dari keturunan Adam, menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah, sedangkan aku di akhirat. Jikalau hanya dia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah, sungguh aku tidak menghiraukannya. Akan tetapi, umatnya pun bersamanya dalam mengungguli kemuliaan di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ke-7. Setelah masuk ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, sang sahabat Allah, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas, sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai putraku yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Ibrahim berkata, perintahkanlah kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur dan bagus. Maka Nabi SAW bertanya, apakah pohon surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, pohon surga itu adalah kalimat, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Di dalam riwayat lain, sampaikan kepada umatmu salam, dan berilah kabar dariku kepada umatmu, sesungguhnya surga itu bagus dan subur tanahnya, tawar dan segar airnya, dan sesungguhnya pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk. Amat putih wajah mereka seperti putihnya kertas. Sekelompok kaum yang lain, warna mereka tidak seputih kelompok yang itu, seakan warna mereka ada sesuatu. Kemudian mereka, yakni kelompok kedua, masuk ke suatu sungai. Lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi pertama, mereka keluar dari sungai, dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi kedua, warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi yang ketiga kalinya. Dan usai mandi ketiga, warna mereka menjadi putih, sebagaimana kelompok pertama. Mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu yang putih wajahnya? Dan siapakah orang-orang yang seakan warna mereka ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya?" Maka Jibril menjawabnya, "Adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kekezaliman. Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan kejelekan. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai ini, yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka dengan minuman yang suci." Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih. Dan kelompok kedua, mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Nabi masuk ke Baitul Makmur bersama orang-orang berpakaian putih, dan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang, walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Nabi sholat bersama orang mukmin di dalam Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Makmur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Baitul Makmur itu bersejajar dengan Ka'bah, sehingga jika ada batu yang jatuh dari Baitul Makmur pasti akan terjatuh di atas Ka'bah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya disodorkan kepada Nabi Muhammad 3 wadah. Beliau mengambil wadah berisi susu, dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, saat itu Jibril berkata, "Ini adalah fitrahmu, yakni kesucianmu dan umatmu." Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, "Ketika malam aku diisrakan, aku melewati dan menyaksikan Al-Mala' Al-A'la, dan aku menyaksikan Jibril laksana pakaian usang, karena rasa takutnya yang amat sangat besar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab."